The Chosen Youth, apa kabar? Luar biasa Del. Luar biasa yuk. Luar biasa. Puji Tuhan, dan saya berharap dan saya percaya teman-teman semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Saya nggak tahu apa yang teman-teman semua hadapi di hari-hari ini, tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, He still God of faithful. Dia tetap Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari sebelum kita memulaikan ibadah online kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang kami alami di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. We worship You, O God. We glorify Your name. You are wonderful. You are amazing. You are magnificent, Lord. We want to worship You, O God. Urapi kami semua Tuhan. Jamah kami semua. Dalam nama Yesus kami percaya ada urapan yang mengalir dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Ada kuasa yang akan mengubahkan kami Tuhan. Ada kuasa yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Ada kuasa yang akan menggerakkan setiap hati kami untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. I love You, Lord, for Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hands. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let's sing all of my life, oh God. And all my life You have been faithful. Thank You, Lord. And all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing, oh God, of the goodness of God. Let's sing, I love Your voice, oh God. I love Your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, You are close like no other. I've known You as a father. I've known You as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life You have been faithful. Thank You, Lord. And all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I have seen in the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give You everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give You everything. Your goodness is running after me.
Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Teman-teman semua, angkat kedua tanganmu. Kalau kau berada saat ini, kau di dalam kamarmu, di rumahmu, angkat kedua tanganmu saat ini. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. All my life you have been faithful. Thank you. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness. One more time we say, all my life, oh God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. We will sing for your goodness, oh God, in our life. Dan akan memuji Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Misalkan hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua, Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku percaya Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
pujian ini dari awal. Katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap. Mereka sama-sama tanganku katakan, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan tak akan ku gentar Tuhan. Amin. Tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengubahkan kami Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Salam teman-teman Youth Charis, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelum saya ingin membagikan firman Tuhan, perkenalkan nama saya karena mungkin ada teman-teman yang tidak mengenal saya. Nama saya Wincy Finit, saya dari Kupang, dan puji Tuhan saya adalah salah satu mahasiswa yang dikirim ke Filipina untuk sekolah. Dan puji Tuhan juga saya sudah selesai. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan dan doa dan motivasi teman-teman. Oleh karena itu sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat teman-teman youth yang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu bersama hamba-Mu ini. Biarlah kami belajar merenungkan dan mengerti firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami, supaya kami bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan hidup kami akan berkenan di hadapan hadirat-Mu dan di hadapan orang lain juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Teman-teman, saya ingin membahas mengenai kemurahan. Dan kita tahu bahwa kemurahan adalah salah satu buah roh. Ya, kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 22, saya akan membacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi, salah satu buah roh adalah kemurahan itu sendiri. Pertanyaannya teman-teman, kenapa kita harus hidup di dalam roh? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita harus hidup di dalam roh? Dan apa esensinya? Ya kan? Jadi, hidup di dalam roh itu adalah apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena hanya hidup lewat roh atau hidup di dalam roh, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita diterima oleh Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup menurut kedagingan, hidup di dalam daging, hidup kita akan tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu adalah kehidupan duniawi. Itu adalah jawaban yang sangat sederhana sekali. Teman-teman bisa mengerti secara lanjut ketika teman-teman membacanya secara mendetail. Teman-teman, saya mau membahas sesuatu hal yang sangat mendetail lagi. Yaitu salah satunya di sini adalah hidup di dalam roh bukan cuma sebatas kita memuji dan menyembah Tuhan, datang ke gereja, kita melakukan aktivitas rohani dan lain sebagainya. Bukan hanya sebatas itu. Tapi kalau kita lihat di ayat ini, hidup di dalam roh kita harus dan kita dituntut untuk mewujudkannya, untuk mewujudkan roh, hidup di dalam roh itu sendiri lewat perbuatan kita, yaitu salah satunya buah roh, yaitu kemurahan. Kita harus memiliki namanya murah hati. Bukan cuma ya kita percaya Tuhan, kita menyembah, kita mengaku bahwa kita percaya Tuhan, bukan. Tapi ketika kita hidup di dalam roh, kita dituntut untuk mewujudkannya lewat perbuatan kita. Kenapa kita harus memiliki namanya buah roh, kemurahan itu sendiri dalam hidup kita? Karena lewat buah roh itu sendiri, kemurahan itu sendiri, hidup kita memancarkan kasih Kristus kepada orang lain. Hidup kita tanpa sadar mengekspresikan cinta Tuhan, hati Tuhan, mengekspresikan karakter Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu kita dituntut untuk hidup di dalam roh. Apa sih contoh untuk hidup di dalam roh? Yaitu hidup penuh dengan kemurahan hati. Definisi kemurahan hati teman-teman mungkin tahu apa itu definisinya. Definisinya di sini kita bisa lihat bahwa kemurahan hati yang dimaksud adalah kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Itu ada definisinya sendiri. Bukan kita melakukan sesuatu kepada teman kita karena dia teman kita melakukan kepada kepada keluarga kita karena dia adalah keluarga kita, atau saudara kita karena dia adalah saudara kita. Bukan itu yang dimaksudkan. Kemurahan hati di sini kita melakukan sesuatu kepada orang lain, walaupun dia bukan saudara kita atau sahabat kita. Karena apa? Itulah yang diinginkan, itulah yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika kita melakukan atau kita mengekspresikan atau kita memiliki murah hati melakukannya kepada orang lain, maka kasih Kristus itu akan dampak dengan sendirinya lewat hidup kita.
maka maka orang lain akan melihat kasih Kristus dampak di dalam hati kita. Mereka akan percaya. Maka nama Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Amin. Jadi ketika saudara-saudara ingin hidup Anda dan saya tidak sia-sia, ibadah Anda dan saya tidak sia-sia, salah satunya kita harus menunjukkan buahnya itu sendiri, hidup di dalam roh. Ketika kita hidup di dalam roh, buahnya mana? Yaitu kita harus menunjukkannya lewat perbuatan kita. Salah satunya adalah kemurahan itu sendiri. Amin. Dan saya harap mungkin teman-teman tidak semudah memiliki kemurahan hati atau melakukan kemurahan hati itu sendiri di dalam hidup saudara saya. Memang itu tidak semudah, tapi ketika teman-teman berdoa meminta Roh Kudus dan saya juga berdoa meminta Roh Kudus, kita bisa melakukannya itu. Oleh karena itu saya harap teman-teman itu harus bersandar dan berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan untuk hidup di dalam roh dan bisa mengimplementasikannya lewat perbuatan. Maka hidup kita akan berdampak dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya harap lewat renungan ini teman-teman terberkati dan saya juga diberi pencerahan, diberi tuntunan dan diberi arahan bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan bagaimana kita hidup di dalam roh. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kita harus menunjukkannya lewat perbuatan kita, adalah yaitu harus memiliki salah satunya adalah kemurahan hati itu sendiri. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berterima kasih karena Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini kepada teman-teman youth. Saya percaya bahwa lewat firman ini teman-teman youth dan hamba-Mu ini terberkati, diberi pencerahan, diberi pengertian bagaimana hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu adalah satu-satunya lewat hidup di dalam roh, bukan kedagingan. Dan hidup di dalam roh bukan semata-mata kami memuji dan memuliakan-Mu dan melakukan aktivitas-aktivitas rohani, tapi hidup kami harus mewujudkannya lewat perbuatan kami, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak semudah itu kami melakukan semuanya itu, tapi ketika kami menyerahkan diri kami bersandar kepada-Mu, maka hidup kami akan terberkati, hidup kami akan dimampukan lewat kekuatan, lewat kuasa otoritas Roh Kudus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali. Amin.